Pria itu mencuci rambutnya dengan deterjen pakaian yang sudah kadaluarsa, yang menyebabkan beberapa ikan keracunan. Malam itu, dia makan ikan panggang. Pada hari ke-10 terdampar di pulau. Dia akhirnya mendapatkan daging. Tengah malam, beberapa burung memakan sisa ikan panggang itu. Keesokan paginya, pria itu menemukan bahwa burung-burung itu juga keracunan. Jadi, dia menikmati hidangan daging burung panggang. Pria itu berhutang 400.000 pada bank, dan dia memutuskan untuk melompat ke sungai. Tetapi dia tidak tenggelam. Sebaliknya, dia terdampar di sebuah pulau di tengah kota. Meskipun dia ingin mati, insting bertahan hidupnya membuatnya mencoba menyelamatkan diri. Namun, dia tidak bisa memanjat tiang jembatan dan tidak tahu bagaimana cara berenang. Setelah beberapa kali gagal, dia memutuskan untuk menggantung diri. Tetapi saat dia hendak mengeluarkan kepalanya, dia merasakan sakit perut dan berpikir untuk buang air besar terlebih dahulu. Dia segera menuju semak-semak, dan saat buang air besar, dia tanpa sengaja menemukan sekumpulan buah beri merah tumbuh di depannya. Dia memetik salah satu dan memakannya. Rasa manisnya mengingatkannya pada masa kecil dan kehidupan yang jatuh, dan dia tiba-tiba mulai menangis. Setelah melepaskan emosinya, dia memikirkannya dan memutuskan untuk hidup di pulau itu, meninggalkan segala sesuatu. Dia makan beberapa jamur liar untuk mengisi perutnya sementara, dan mulai mencoba membuat api dengan mengusulkan kayu satu sama lain. Tangannya melepuh dan tidak ada tanda-tanda api, jadi dia menyerah pada api dan duduk untuk merokok. Setelah itu, dia mulai mengumpulkan sampah di sepanjang pantai, berpikir itu bisa berguna untuk kehidupannya di masa depan. Saat berjalan-jalan, dia juga menemukan perahu bebek yang rusak, jadi dia menjadikannya sebagai rumah kecilnya. Dalam beberapa hari berikutnya, pria itu mulai menikmati kehidupan santai di pulau itu. Dia mulai menyukainya. Jadi, setiap kali kapal pesiar lewat, dia akan bersembunyi untuk menghindari terlihat. Suatu hari, dia menemukan sebuah paket mie goreng dengan bumbu kedelai, dengan paket bumbu yang belum dibuka di dalamnya. Melihat gambar di kemasannya, dia tiba-tiba sangat menginginkan semangkuk mie goreng panas. Untuk makan mie goreng, dia mulai mengumpulkan bahan-bahan dari pulau itu. Namun, saat dia menghancurkan buah-buahan tersebut, dia menyadari mereka tidak bisa dibentuk menjadi mie. Tidak sampai dia menemukan kotoran burung di perahu bebek kecilnya, dia mendapatkan sebuah ide. Dia berpikir burung pasti telah memakan biji. Jadi, dia mulai mengumpulkan kotoran burung dan memilih sebidang tanah untuk dibudidayakan. Beberapa hari kemudian, dia selesai membersihkan tanah tersebut. Dia mengubur kotoran burung di tanah dan membuat patung pengusir burung dari setelannya. Setelah selesai, dia merasa puas dan tinggal menunggu benihnya tumbuh. 3 bulan kemudian, pria itu telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di pulau itu. Dia bahkan menemukan waktu untuk berolahraga, dan keringat yang dihasilkannya dikumpulkan dan digunakan sebagai bumbu untuk makanannya. Suatu hari, dia menemukan bahwa biji-biji yang ditanam di tanah itu telah tumbuh dan hidupnya mulai memiliki harapan. Menjelang akhir musim gugur, hasil panennya sudah siap. Tidak hanya jagung, tetapi juga berbagai macam tanaman lainnya. Dia menggiling biji jagung menjadi tepung, menambahkan air untuk membentuk adonan, dan menggunakan botol anggur sebagai penggiling. Akhirnya, dia menggunakan tutup kaleng untuk memotong adonan menjadi mie. Setelah memasak mie, dia membuka bumbu yang telah disimpannya selama berbulan-bulan. Dia mencampurkan mie, bumbu, dan lauknya bersama-sama. Kemudian, dengan rasa upacara, dia mengambil mangkuk dan mulai makan. Begitu dia makan mie goreng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Pria yang gigih.